Kemudian Jibril membawa dua wadah, satu berisi khamr dan yang satunya lagi berisi susu. Kemudian Rasulullah SAW memilih wadah yang berisi susu. Dengan rasa senangnya malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril berkata, Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan engkau kembali ke fitrah. Kenapa malaikat Jibril senang saat Nabi memilih wadah yang berisi susu? Karena seandainya beliau memilih khamr, maka umatnya akan banyak yang tersesat. Umatnya akan banyak yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, malaikat Jibril mengucapkan pujian kepada Allah atas kebaikan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, karena hal ini berimbas kepada umatnya kelak. Nah, kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW menuju langit yang pertama. Di langit pertama Jibril ditanya, Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril pun menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit pertama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, dan Nabi Adam alaihissalam menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit yang kedua. Di langit yang kedua Jibril ditanya lagi, Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril pun menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang kedua dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa alaihissalam menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah SAW melanjutkan menuju langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Jibril pun ditanya kembali, Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril belum menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang ketiga dan Rasulullah bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan Nabi Yusuf pun menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah menuju langit yang keempat. Di langit yang keempat Jibril ditanya lagi, Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril pun menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang keempat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam, dan Nabi Idris pun menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril melanjutkan perjalanannya bersama Rasulullah menuju langit yang kelima. Di langit kelima pun Jibril ditanya, Man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril pun menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang kelima dan Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Harun
alaihissalam, dan Nabi Harun pun menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril bersama Rasulullah menuju langit yang keenam. Di langit yang keenam Jibril pun ditanya, man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Jibril menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang keenam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa pun menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya yang ketujuh, yakni naik ke langit ketujuh. Di langit ketujuh pun Jibril ditanya, man ma'aka, siapa yang bersamamu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad bu'itsa ilai, apakah dia sudah diutus? Lalu Jibril menjawab, qad bu'itsa ilai, dia sudah diutus. Maka dibukalah pintu langit yang ketujuh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim pun menyambut Rasulullah dengan baik dan mendoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kebaikannya. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Sidratul Muntaha. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah, dan Allah memerintahkan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian Rasulullah turun, di situ bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya, ma farada rabbuka ala umatik, apa yang difardukan Rabbmu atas umatmu wahai Rasul? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, khamsina sholatan, 50 kali sholat. Kemudian Nabi Musa pun berkata, irji ila rabbika, kembalilah kepada Rabbmu, menghadaplah kepada Rabbmu, fas'alhu takhfifa, dan mintalah keringanan, karena umatmu tidak akan mampu. Umatku saja yang besar-besar tidak mampu, apalagi umatmu yang kecil-kecil. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Allah atas perintah Nabi Musa alaihi wasallam untuk meminta keringanan. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam diringankan menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Kemudian Allah berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, innahunna khamsu sholawatin kulla yaumin wa lailatin. Wahai Muhammad, sesungguhnya sholat 5 waktu ini dalam sehari semalam, likulli sholatin asr, setiap sholat pahalanya 10. Fadzalika, yang demikian itu, khamsuna sholatan, sama 50 kali sholat. Maksudnya apa? Orang yang melakukan 1 kali sholat itu sama halnya pahalanya 10 kali sholat tersebut. Umpamanya sholat subuh, dia sama saja melakukan sholat subuh 10 kali, kali 5 menjadi 50 kali. Inilah keistimewaan yang diberikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia sholat dalam sehari semalam 5 kali, tapi pahalanya sama dengan sholat yang 50 kali dalam sehari semalam. Itu pun masih ditawar oleh Nabi Musa alaihi wasallam. Tapi apa jawab Rasulullah? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu min. Sungguh saya telah kembali kepada Rabbku. Saya sudah terlalu sering kembali kepada Rabbku, meminta keringanan sampai saya pun malu. Makanya Rasulullah SAW
tidak mau kembali lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat yang diwajibkan adalah 5 kali dalam sehari semalam.